Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nina Nurhadiska dari KKN Untidar kelompok 103. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Cerdas Teknologi Membangun Literasi. Pentingnya sosialisasi literasi digital pada anak. Kelompok 103 ini terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada Andini Karisma Devi, yang kedua Hanina Nurhadiska, yang ketiga Ishak Maulana, yang keempat Nugroho Firdan, yang kelima Rizbatul Mustafidah, yang keenam Rizka Aulia, yang ketujuh Silviana Aliani Azi, kedelapan Tiara Marliani, kesembilan Salis Fahmi Zaka, dan yang terakhir Trijoko Setio Putro. Untuk kali ini presentasi artikel literasi digital akan dijelaskan oleh 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Hanina Nurhadiska, yang kedua Rizbatul Mustafidah, yang ketiga Rizka Aulia, yang keempat Salis Fahmi Zaka, dan yang terakhir adalah Trijoko Setio Putro. Kita akan masuki abstrak. Perkembangan teknologi harus diiringi dengan literasi digital yang baik. Kenapa kita perlu literasi digital yang baik? Kan kita tahu sekarang bahwa informasi itu bersumber dari mana saja yang bisa masuk ke gadget kita. Sekarang ini merajalela seperti berita, misal berita hoax. Berita hoax kan berita bohong. Nah, berita bohong kan kita belum tahu itu valid atau enggak, atau bisa jadi itu opini dari satu orang atau beberapa kelompok yang sudah menyebar ke media sosial melalui misal WhatsApp, Instagram, Telegram, atau yang lain-lain. Nah, makanya kita perlu literasi digital yang baik agar kita bisa membedakan ini tuh berita benar sudah valid atau masih berita simpang siur seperti itu. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri Kirim Mulyo, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang pada tanggal 27 dan 28 Juli 2023. Apa sih tujuan dari kegiatan ini? Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan media digital. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, dan pemateri dari sosialisasi ini dari dosen kami Untidar, yaitu Bapak Setio. Dan hasil dari yang ditunjukkan dari kegiatan sosialisasi literasi digital ini adalah adanya peningkatan kepahaman siswa dalam menggunakan gadget dengan bijak. Nah, selanjutnya ini tuh poin-poin apa yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Poin yang pertama adalah pendahuluan. Perkembangan teknologi dalam era revolusi digital memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Literasi digital menjadi penting untuk pemahaman dalam menggunakan informasi digital dengan bijak. Saat ini kan kita tahu ya bahwa gadget itu mulai digunakan dari anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Penggunaan gadget oleh anak-anak itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, ini contoh salah satunya aja ya, beberapa. Yang pertama, anak-anak itu bisa mencari materi pembelajaran. Yang kedua, dalam hal komunikasi. Nah, kalau dulu kan memerlukan surat. Surat kan untuk menerima balasan memerlukan 3 ataupun 4 hari. Semisal ada hal mendesak, untuk menerima balasan surat kan terlalu lama. Nah, sekarang kan sudah ada gadget dan sudah ada media sosial yang menunjang untuk bertukar kabar. Semisal WhatsApp, Telegram, Line, Instagram, atau media lainnya yang menunjang. Yang selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama, anak menjadi ketergantungan pada gadget. Yang kedua, kan kita tahu ya bahwa internet itu bisa masuk apa saja, dan kita dan orang tua tuh perlu mengawasi apa-apa saja yang dilihat ataupun yang dicari pada anak-anak. Orang tua itu bisa melakukan itu,
mengkonekkan Google ke akun Google anaknya ke handphone orang tua. Jadi orang tua itu bisa melihat histori apa saja yang dicari anaknya, yang dilihat anaknya. Nah, bisa begitu. Dan orang tua bisa tahu kalau oh anak saya udah lihat ini dan ini belum belum termasuk usianya untuk melihat seperti ini gitu. Sekolah dan selanjutnya sekolah memiliki peran dalam membentuk identitas dan budaya yang mendukung perkembangan holistik siswa. Apa sih holistik siswa itu? Holistik siswa adalah proses belajar sambil berkreativitas dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, sekaligus untuk menambah perspektif siswa saat menyelesaikan masalah yang dihadapi saat itu. Nah, pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengedukasi literasi digital dan memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk menghadapi era digital saat ini. Baik, selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini. Di sini kami menggunakan metode berupa sosialisasi dengan cara melakukan penyuluhan dalam bentuk pemaparan materi yaitu berupa teori dan juga video. Nah, di sini kami mengambil tempat di SD Negeri Girimulyo yang dilakukan selama 2 sesi atau 2 hari, yaitu tepatnya pada tanggal 27 dan juga 28 Juli 2023. Nah, sasaran dari pengabdian ini yaitu siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 dari SD Negeri Girimulyo. Nah, kemudian untuk tahapan sosialisasi di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap pelaporan. Nah, untuk yang pertama itu tahap persiapan. Di sini perlu dipersiapkan yang pertama yaitu menentukan tema dan juga lokasi, kemudian membagi tugas dari setiap anggota, kemudian melakukan perizinan ke lokasi, kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, dan menyusun materi yang akan dipresentasikan. Nah, kemudian tahap pelaksanaan. Nah, di sini pelaksanaan dilaksanakan dalam 2 sesi. Yang pertama itu tanggal 27 Juli 2023 dan yang kedua tanggal 28 Juli 2023. Nah, kemudian tahap pengamatan. Di sini kami melakukan pengamatan jalannya acara, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Nah, di sini kami melaporkan berupa pelaporan pertanggungjawaban atas dana yang digunakan yang diberikan oleh LPPM, yaitu berupa Durpres dan juga dana untuk kebersihan. Kemudian hasil dan pembahasan dari artikel pengabdian ini. Menurut UNESCO, kecerdasan teknologi sangat erat hubungannya dengan literasi digital. Literasi ini merujuk pada kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, mengartikan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung dan menggunakan bahan cetak dan tulisan dalam berbagai situasi untuk meningkatkan pengetahuan dan menggali potensi individu. Sehingga seseorang yang mampu memahami dan menerapkan literasi digital adalah orang-orang yang cerdas berteknologi. Nah, menurut Ayuni tahun 2015, literasi memainkan peran penting dalam memungkinkan individu berpartisipasi secara aktif dalam komunitas mereka dan berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan. Pada era modern ini, urgensi pendidikan literasi digital sangat penting digaungkan sebab banyak orang yang tidak paham dengan arti literasi digital. Hal ini mengakibatkan mudahnya seseorang menyalahgunakan teknologi seperti melakukan penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian, saling menghujat melalui media sosial, dan masih banyak lagi. Pendidikan literasi digital dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi sehingga bisa tersampaikan secara langsung dan membuat seseorang lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kegiatan pengabdian sosialisasi literasi
media dan pemberitaan yang diselenggarakan di SD Negeri Giri Mulyo mendapatkan dukungan positif dari pihak sekolah. Sebab program ini sejalan dengan harapan para guru yang ingin anak didiknya mampu membatasi penggunaan gadget di mana penggunaan gadget seolah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anak-anak yang lahir di zaman milenial saat ini, khususnya para siswa-siswi SD Negeri Giri Mulyo. Padahal penggunaan gadget yang berlebihan dapat menjadi potensi utama merusak otak anak dan mengganggu proses tumbuh kembang anak. Dengan mengambil tema mengajak anak bijak dalam bermain gadget, tim KKN dan pihak sekolah berharap agar siswa-siswi SD Negeri Giri Mulyo mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan serta memanfaatkan penggunaan media digital seperti alat komunikasi, HP, laptop, dan sejenisnya, serta jaringan internet dengan bijak untuk keperluan literasi digital. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Juli mulai pukul 11 WIB sampai dengan pukul 14 WIB yang dihadiri oleh 37 siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Giri Mulyo. Kemudian sesi yang kedua yaitu pada tanggal 28 Juli tahun 2023 mulai dari pukul 9 WIB sampai pukul 12 WIB yang dihadiri oleh siswa-siswi kelas 4 dan kelas 5. Masing-masing berjumlah 30 dan 35 anak-anak. Baik, sesi selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi. Sebelum sosialisasi dimulai, peserta mendaftar terlebih dahulu melalui laman website Kominfo dengan menggunakan akun email dan nomor handphone pribadi untuk nantinya dapat mengunduh sertifikat sebagai bukti mengikuti sosialisasi literasi digital. Sosialisasi ini dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, untuk sesi pertama dilanjut dengan sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian dan Kepala Sekolah SD Negeri Giri Mulyo. Namun, pada sesi kedua tidak ada sambutan, baik dari Ketua Tim Pengabdian maupun Kepala Sekolah SD Negeri Giri Mulyo. Untuk materi yang disampaikan pada sosialisasi literasi digital adalah oleh Dr. Setio Prajoko, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Antara lain meliputi definisi dan macam-macam gadget, dampak positif dan negatif penggunaan gadget, definisi cyberbullying dan hoax, durasi penggunaan gadget sesuai umur, penggunaan gadget untuk literasi digital, dan cara berinternet dan bersosial media secara aman. Ini adalah foto atau gambar penyampaian materi sesi pertama oleh Bapak Setio Prajoko. Dan ini adalah penyampaian materi di sesi kedua. Hasil dan pembahasan. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Diskusi dan tanya jawab ini berkenaan tentang materi yang telah disampaikan. Para peserta sangat antusias dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh pemateri. Selain tentang materi yang sudah disampaikan, diskusi ini juga membahas pengalaman peserta dalam penggunaan gadget pada kehidupan sehari-hari. Pada diskusi ini, para peserta pada sesi pertama hanya menggunakan gadget untuk bermain game, bermedia sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, serta hiburan seperti YouTube dan TikTok. Para peserta kurang memaksimalkan penggunaan gadget untuk keperluan literasi digital. Padahal, penggunaan gadget dapat digunakan untuk mencari bahan ajar dari sumber terpercaya dan melakukan penelusuran berbagai informasi terkait ilmu pengetahuan terbaru saat ini. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pelaksanaan sosialisasi literasi digital di SD Negeri Giri Mulyo. Jadi, tidak jauh berbeda sebenarnya dengan sesi pertama, di mana pada sesi kedua ini atau di hari kedua ini, para peserta di sesi kedua juga hanya menggunakan gadgetnya, cenderung hanya digunakan untuk penggunaan sosial media seperti WhatsApp, Facebook,
Instagram maupun yang sedang tren sekarang adalah TikTok. Jadi, para peserta SD Negeri Giri Mulyo ini juga kurang memaksimalkan penggunaan gadgetnya itu untuk melakukan literasi digital, seperti mencari referensi atau bahkan mengerjakan tugas di internet, seperti itu. Lalu, pemahaman mengenai istilah-istilah atau kegunaan dari gadget ini juga masih cenderung minim dan kurang. Lalu selanjutnya, pada akhir acara itu kami juga membagikan door prize, di mana teknis pembagiannya adalah kami melontarkan beberapa pertanyaan, lalu dijawab oleh beberapa peserta. Peserta yang aktif menjawab nanti akan mendapatkan 1 liter minyak goreng, dan kami membatasi yaitu sekitar 7 liter minyak goreng atau 7 pertanyaan. Seperti itu. Setelah dilakukan penyerahan door prize, kami juga melakukan foto bersama dengan pemateri dan juga tim pengabdian. Berikut adalah hasil dari pembagian door prize minyak goreng, di mana di sebelah kiri ada pembagian door prize di hari pertama atau di sesi pertama, dan yang kedua di sebelah kanan adalah hari kedua. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari literasi digital, sosialisasi literasi digital ini adalah yang pertama, penggunaan gadget pada anak SD Negeri Giri Mulyo ini cenderung hanya digunakan untuk bermain game saja dan juga bermain media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Jadi kurang dimaksimalkan untuk penggunaan keperluan literasi digital seperti browsing di internet ataupun mengerjakan tugas yang berkesinambungan dengan ilmu gitu. Lalu hasilnya dari sosialisasi literasi digital ini adalah meningkatkan pemahaman untuk anak SD Giri Mulyo mengenai sikap bijak yang harus dilaksanakan oleh mereka dalam menggunakan gadget pada kehidupan sehari-hari. Adapun saran yang dapat kami sarankan adalah penggunaan gadget untuk kalangan pelajar sekolah dasar itu harus dengan dampingan atau didampingi dengan arahan orang tua. Jadi segala sesuatunya dalam bermain gadget akan terlaksana dengan teratur, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.